Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, pagi ini Alhamdulillah, baik. baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu dan aman di tempatnya masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk berada di tempat, hari ini kita melakukan pelatihan di hari terakhir secara daring. Mudah-mudahan tidak menghalangi atau tidak mengurangi inti dari kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita biar semangat nih. Biasa ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Ya, walaupun kita daring sama seperti yang biasa ya Bapak Ibu, semangatnya tetap harus luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya izin share screen ya. Bapak Ibu boleh duduk dengan tertib, dengan posisi siap gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kegiatan pada hari ini dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di dunia maya untuk tetap mengikuti pelatihan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah di Kota Bekasi di bawah BP GTK Jawa Barat. Untuk kegiatan pada hari ini, saya izin share screen untuk membuka kegiatannya ya Bapak Ibu. Apa sudah nampak Bapak Ibu?
Belum. Ibu, Bu Bagaimana? Vivi, ada yang Iya? bocor, saya Oh, mohon untuk mute. gimana, Bu? Oh, Bu Vivi sendiri ya? Yang bocor Bu Maaf. Vivi ya? Apa bocor apa? Bukan, suaranya berisik banget. Iya. Mohon maaf, memang agak ramai. Sebentar ya, Bapak Ibu. Tadi yang mana ya? Oh, tadi saya masih buka itu jadinya. Saya ulang dulu ya, Bapak Ibu. Sudah nampak ya, Bapak Ibu ya? Saya buka ulang nih dari sini. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu. Bukan yang ini ya, Bulu. Saya jadi lupa ini. Mohon maaf yang ini Kota Bekasi karena memang ada beberapa pelatihan yang saya ikutin, Bapak. Oke. Nah, sudah nampak ya? Apa belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sampai ini. Kok di sininya masih ini ya? Sebentar, Bu. Kelihatannya saya salah share screen. Ibu Ada siap lihat. beberapa tab soalnya. Ada beberapa Yes. tab. Bentar. Oke. Siap Bu Vivi. Iya, oke. Ya, yang ini ya. Enakan Bukan. ya Bu, enakan ketemu daripada gini mah puyeng. Enakan ketemu ya. Iya. Sebentar, saya kebanyakan buka jadinya keder nih. Oh, judulnya course. Oke. Nah, yang ini ya, sudah nampak ya? Kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu Vivi. Oke, Kelihatan terima Bu. kasih. Sudah Bu, mantap. Siap, kita lanjutkan. Pada kegiatan hari terakhir, hari kelima, Bapak Ibu, kita sudah sampai di modul ke-7 ya, yaitu tentang pembelajaran mendalam, inquiry, kolaborasi. Nanti Bapak Ibu pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang kolaborasi inquiry untuk perbaikan pembelajaran mendalam. Jadi perlu apa sih inquiry kolaborasi? Bapak Ibu sudah ini ya, sudah membaca di kegiatan asinkron. Nah, pada modul ini kita Bapak Ibu harus membaca dari awal ya. Pertama petunjuknya, kemudian tujuannya. Jadi setelah mengikuti kegiatan di modul ke-7 ini, Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi siklus inquiry kolaboratif dalam konteks pembelajaran mendalam, mensimulasikan siklus inquiry kolaboratif berdasarkan kasus nyata pada masing-masing satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah nanti kasusnya kan berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses inquiry kolaboratif secara efektif di kelas dan lingkungan sekolah. Dan tujuan yang keempat, mengembangkan budaya kolaborasi dan refleksi yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pembelajaran. Nah, ini ruang lingkupnya. Kegiatan asinkron, saya harapkan Bapak Ibu sudah membaca semua modulnya, sudah ada bahan bahan bacaan ya yang ada di kegiatan asinkron. Dilihat kembali kalau memang agak lupa nanti bisa dibuka kembali ya. Kemudian ini harusnya kan kegiatan luring ya, tapi karena kondisi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan segera membaik ya. Jadi kegiatan ini kami akan mengajak Bapak Ibu melakukan refleksi awal terkait praktik kolaborasi, menganalisis studi kasus menggunakan siklus inquiry, menyusun dan menstimulasi rencana inquiry kolaboratif berdasarkan kasus nyata. Nah, Bapak Ibu, ini ruang lingkup dari kegiatan pada modul ke-7. Kemudian, nah,
Kita langsung ke modul 1.7.2 ya Bapak Ibu, kegiatan pelatihan luring. Nah, kita akan berbagi pengalaman juga dan mengajak Bapak Ibu untuk menyadari kembali pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang terkait kolaborasi dan refleksi dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita sampai ke aktivitas pelatihan, nanti aktivitas pelatihan akan dipandu oleh Bu Tadkiroh ya. Mari kita berefleksi bersama terkait pengalaman inquiry kolaboratif yang pernah Bapak Ibu lakukan dengan menjawab pertanyaan. Nah, nanti saya ajak Bapak Ibu pertanyaannya melalui background ya. Oke, saya share stop dulu. Baik Bapak Ibu, bisa pakai HP ataupun pakai laptopnya ya Bapak Ibu, silahkan. Oke, sudah nampak ya? Saya mainkan sekarang menggunakan kecepatan guru agar kita bisa melihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, boleh scan barcode-nya Bapak Ibu. Atau saya saya kirim di grup Linknya WhatsApp Bu, juga. linknya Bu. Baik, siap. Sebentar. Saya kirim di grup WhatsApp juga. Oke, sudah ada di grup Bapak? Ya. Kalau yang mau pakai barcode bisa juga. Apa sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Mudah-mudahan jaringannya bersahabat ya. Oke, sudah ada Ibu Ima yang bergabung. Ada Bu Apri, Bu Rosita, Bu Rini, Ibu Julian, Bu Intan, Bu Deni. Oke, udah ada 9. Ada Bu Ica, Bu Vinka, Pak Fajar. Ya, yang lain ditunggu ya Bapak Ibu. Ibu Leni. Kemudian iya nih, Pak Farhan juga udah bergabung, Ibu Gloria. Ya, peserta dari ini kita tunggu sampai gabung semua ya Bapak Ibu, karena untuk berefleksi diharapkan semuanya ikut aktif ya Bapak Ibu, karena setiap kegiatan Bapak Ibu baik daring maupun luring seperti saat ini ada nilai plusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan keaktifkan dari semuanya. Baru 17 peserta, ayo Bapak Ibu silahkan yang belum bergabung. Pak Ketua belum ada ya, Pak Hasan ya. Siapa lagi nih? Coba panggil kelompoknya. Barangkali ini yang belum bergabung. Biar hari ini kan setiap hari kita ada link kehadiran ya, kita cek. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 20 peserta, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti yang lain sambil menyusul. Mudah-mudahan bisa bergabung secepatnya. Oke Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan kolaborasi antar mata pelajaran? Pasti Bapak Ibu memiliki strategi atau siasat untuk melakukan kolaborasi antar pelajaran. Silakan Bapak Ibu tulis, menurut Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu melakukan kolaborasi antar pelajaran? Baik Bapak Ibu, sudah semua mengisinya. Nanti kita akan bongkar satu-satu. Kita lihat ya, dalam melakukan refleksi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nanti kita bukan tidak ada yang benar, semuanya benar. Mohon maaf salah sebut. Oke. Kita lihat refleksi dari Bapak Ibu. Oke, saya bacakan beberapa ya.
Yang pertama dari Bu Muji, menyesuaikan materi yang berkaitan. Ibu Vinka melalui proyek murid. Bu Intan menyesuaikan dengan materi yang ada. Berarti intinya kita harus tahu materinya apa dulu ya. Melihat pembelajaran yang sesuai terlebih dahulu. Ini Bu Ica. Bapak Oping menentukan topik yang esensial dan saling berkaitan antara mata pelajaran. Kemudian Bu Rini ini menginformasikan TP pelajaran dengan guru yang bersangkutan. Mungkin rekan ya Bapak Ibu ya. Mengundang guru bidang studi atau lain melihat masing-masing CP yang bisa saling berkaitan. Nah ini dari Bu Yuli. Mungkin kita adakan dulu pertemuan ya untuk saling berkomunikasi. Menentukan apa yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran begitu ya. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat Ibu Rani, melihat keterkaitan materi Bu Apri, mengaitkan materi atau tema yang sama Ibu Deni. Oke, ya luar biasa ya Bapak Ibu. Ya memang bagaimana kita mau berkolaborasi tentunya kita harus tahu materinya apa, TP-nya apa, mana yang sesuai ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kami persilakan. Kami mengharapkan Bapak Ibu berbagi pengalaman ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam berkolaborasi dengan guru lain atau pihak lain di luar sekolah dalam proses pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu pernah mengundang narasumber dari orang lain atau dari rekan guru. Silakan. Untuk yang ini karena berbagi pengalaman, saya kasih waktu agak lama ya Bapak Ibu ya, 3 menit saja paling lama. Silakan, kami tunggu Bapak Ibu. Mana ada ya tol itunya? Ya, sinonimnya. Sinonimnya. Udah dimasakin sayur banyak. Terima kasih Ibu, pagi-pagi sudah masakin sayur. Nah, ini sepertinya sedang sibuk mengetik ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Oke, karena berbagi pengalaman ini kita bisa saling berbagi ya. Baik, Bapak Ibu, ini baru satu yang menjawab Pak Damasusnowo. Baru Pak Damasusnowo, Ibu Fitri. Sudah dijawab 4 orang, silakan yang lain ditunggu. Ibu Leni sudah, Ibu Rani sudah mengisi juga. Oke, kita tunggu dulu. Ini sebenarnya sesuai dengan keadaan di sekolah masing-masing saja Bapak Ibu. Ya, apa ada yang sudah pernah atau memang ada yang belum, sampaikan saja, tidak masalah. Baik. Oke, kita lihat ya. Kita juga nanti mau ajak Bapak Ibu untuk open mic. Nah, yang pertama, ini ada Ibu Ica, saling berkomunikasi mengenai pembelajaran yang akan diajarkan. Nada Bu Rini ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menambah wawasan dari luar. Oke. Bu Yuliani ya pernah mengundang guru bidang studi agama, orang tua yang menyapu di bidangnya. Mungkin yang mengampu ya Bu Yuli ya. Dan pedagang yang berada di luar sekolah. Nanti saya ajak Bapak Ibu untuk open mic yang akan bercerita ya. Untuk dari luar kami mengundang narasumber yang berkompeten melakukan diskusi, Bu Rani. Memungkinkan mengkomunikasikan dengan hal yang baik. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bu Yuli dan Bu Rani untuk open mic ya. Oke, Bu Yuli dulu atau Ibu Rani nih. Tadi kan mengundang yang menyapu ya itu mengampu ya? Mengapu, Bu. Oh, mengapu. Oke. Ya. Untuk Bu Rani barangkali atau Bu Yuli mau cerita, ini yang mengundang narasumber. Nah,
Ibu Boleh Rani saya dulu. dengar, Iya, Bu Bu. Vivi? Oh, Bu Yuli dulu. Monggo, Silakan monggo. Ibu. Ya, Silakan. ya. Izin teman-teman, terima kasih Bu Vivi untuk kesempatannya. Mungkin saya akan bercerita salah satu dari ketiganya ya Bu Vivi ya. Boleh, boleh. Yang pedagang aja deh. Waktu itu mata pelajaran kelas 5 tahun kemarin tentang wawancara. Nah, di situ saya ambil mewawancarai pedagang di sekolah. Lalu ada beberapa kelompok yang tersebar, mereka keluar dari kelas mewawancarai. Tapi ada juga salah satu pedagang kita bawa ke kelas untuk menceritakan pengalaman beliau dalam berdagang selama di sekolah kami gitu. Itu Bu Vivi, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sharingnya Bu Yuli. Tadi langsung praktek ke pedagang itu ya Bu ya. Apakah Iya, narasumbernya yang didatangkan ke kelas atau anak-anak dibawa ke tempat mereka berjualan Bu Yuli? iya, keduanya memang saya lakukan. Untuk jam pertama, untuk JP pertamanya saya sebar untuk semua membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara. Lalu untuk selanjutnya saya mengundang salah satu pedagang untuk masuk ke kelas. Begitu Bu Vivi. Oke, luar biasa. Barangkali nanti kita bisa ambil ya, menginspirasi buat kita semua. Selanjutnya saya juga ingin mengajak Bu Rani, mengundang Iya, Bu narasumber mana Vivi. ini? Boleh Bu Rani Iya, sharing dulu berbagi. kita itu pernah ada mata pelajaran mengenai kesehatan gigi ya. Jadi kebetulan wali murid kita itu ada beberapa yang dokter gigi. Jadi kami dari sekolah itu mengundang dokter gigi ke sekolah untuk melakukan tanya jawab sama melakukan apa sih namanya penjelasan-penjelasan bagaimana cara merawati anak-anak dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami juga pernah ada materi tentang mengirim kartu pos ya. Jadi anak-anak kami bawa semua ke kantor pos. Di sana dikenalkan, interview ya, dikenalkan oleh petugasnya jenis-jenis perangko, bagaimana harus mengirim surat yang baik gitu. Itu aja saya buat. Oke, baik Bu Rani. Nah, tadi mau mengundang dokter gigi. Ya, kita juga bisa memanfaatkan dari orang tua ya. Orang tua kan banyak pekerjaannya yang bermacam-macam, bisa kita minta tolong kepada beliau. Punten dong, jangan kenceng-kenceng. Masuk ke sana. Ya masuklah. Maaf ya, boleh maaf. Saya yang nggak ada di sini. Baik, Bapak Ibu, maaf izin. Ya, tadi yang Bu Rani sampaikan luar biasa. Kita bisa memanggil dari orang tua atau yang kita tahu ya, dari tadi dokter gigi. Oke, lanjut Bapak Ibu ke soal selanjutnya ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke kuis lagi. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Seberapa besar manfaat inquiry kolaboratif bagi pencapaian tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Tadi kan sudah berkolaborasi ya, ada yang dengan pedagang, ada yang dengan dokter gigi. Menurut Bapak Ibu, manfaatnya inquiry kolaboratif ini bagi tujuan pembelajaran apa? Tentang inquiry kolaboratif ini apa? Ini sebenarnya sudah ada di bahan bacaan ya di asinkron, tapi nanti akan dikuatkan kembali oleh Ibu Tadkiro. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang mengetik? Ya, belum ada yang selesai nih. Ayo ditunggu ya Bapak Ibu. Oke,
Bapak Ibu sudah ada 6 yang menjawab. Kita tunggu ya. Oke, ketika Bapak Ibu sudah mempraktekannya, insya Allah udah tahu ya apa sih manfaat dari inquiry kolaboratif tersebut. Oke, ya, mohon maaf saya akhiri karena memang terbatasan waktu ya Bapak Ibu. Oke, untuk ini sudah ada yang menjawab. Menurut Ibu Muci dengan inquiry kolaboratif mendukung keberhasilan untuk mencapai TP. Oke, bagus sekali ini. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu untuk murid mencapai tujuan pembelajaran. Sangat baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Bu Intan. Ini sangat besar manfaatnya sehingga anak dapat menyadari bahwa mata pelajaran saling berkaitan satu sama lain. Ini Pak Oping ya, untuk Ibu Yuliani manfaatnya siswa dapat merasakan pengalaman langsung dari narsum. Oke, Bu Deni bisa mendorong murid untuk lebih efektif dan rasa percaya diri. Memakai pembelajaran secara terbuka, ya tidak hanya hafalan, ya oke. Sangat besar karena banyak ilmu yang kita dapatkan yang belum kita ketahui, kata Pak Fajar. Oke, ini Bu Julian sangat bermanfaat. Anak dan guru dapat bekerja sama, guru sebagai fasilitator. Ya, di sini guru hanya memfasilitasi ya, yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Ada Ibu Rosita juga sangat bermanfaat bagi dan hasil diskusinya banyak kali yang digunakan sebagai bahan evaluasi khususnya strategi pembelajaran. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita ngobrol laginya mungkin lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini seberapa besar manfaat inquiry kolaboratif bagi murid secara individu. Menurut Bapak Ibu, manfaatnya apa ya? Bagi murid ini ya. Baik Bapak Ibu, ditunggu jawabannya. Ya, manfaat inquiry kolaboratif bagi murid secara individu. Pasti kita melakukan sesuatu agar mendapatkan manfaat ya. Nah, ini bagi muridnya dulu Bapak Ibu. Sudah ada 5 yang menjawab. Nah, udah ada Ibu Deni, Ibu Feni, Bu Julian, Bu Leni, dan Pak Lutfi. Oke. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu ditunggu. Baru 8 orang, 9 yang menjawab. Ibu Fitri, Ibu Muji, Ibu Martin. Oke. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Percaya diri. Nah, murid lebih percaya diri, kritis, meningkatkan rasa apa ini? Rasa ingin tahu, Bu. Rasa ingin tahu. Ini udah terlanjur ditutup ya Bu ya. Oke, siswa berpikir kritis, jadi lebih bersemangat, sangat besar berpikir kritis. Kesan belajar yang positif, partisipasi, rasa ingin tahu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau berbagi untuk jawaban ini? Boleh raise hand, open mic-nya. Ada Bapak Ibu? Barangkali di pengalaman Bapak Ibu di kelas melatih kerjasama, ilmu yang bermakna. Ya, Pak Fajar, silakan Pak. Iya Bu. Silakan. Ya mungkin ini Bu, saya sedikit aja Bu. Jadi waktu itu emang kebetulan saya awalnya pernah mengajar di SMP juga, SMA juga ya Bu, belum terjun ke SD. Lalu saya punya tuh Bu, satu orang murid. Dia itu kalau dibilang
anaknya itu selalu diam di rumah, Bu. Jadi kurang apa, kurang bersosialisasi. Nah, ketika saya pernah main ke rumahnya, ditanya ke orang tuanya, "Mengapa anak ini seperti ini?" Jadi dia itu memang, yang di hobi apa, efek dari orang tuanya itu ada omongan dari orang tuanya itu bahwa anak ini tidak boleh main keluar, dia cukup difasilitasi di rumah, WiFi lah, handphonenya lah, apa-apanya. Jadi secara digital dia lebih tahu, tapi secara sosialisasi dia kurang Sosialnya tahu. kurang Ketika bersosialisasi. saya main ke rumahnya, lalu saya ajak keluar, dia itu tidak tahu apa itu yang namanya gorengan, Bu. Saya bawa ke tukang gorengan, Bu, bener saya. Oh, iya, "Ini apa, Pak. Pak, ya?" "Ini Mhm. gorengan," kata saya. "Cara buatnya gimana?" Ya, kebetulan, "Tanya ke abangnya," kata saya. Dari Mmm. sana dia tahu, oh gitu. Ketika sampai sebelum balik lagi ke rumah, si anak itu, setelah menanyakan bahan apa saja yang akan digunakan, dia membeli tuh ke warung dengan saya. Sampai di rumah dia praktekkan. Ternyata dia itu langsung bisa, berarti kata saya, ini anak otodidaknya berjalan, Bu, gitu. Jadi, memang, tidak semua anak itu, harus belajar, tetapi dengan cara otodidak pun, secara melihat langsung ataupun mendengarkan secara audio, itu anak bisa mempraktekkan gitu, Bu. Jadi, secara pembelajaran itu memang tidak selamanya kita harus visual saja, audio saja, atau bagaimana, karena banyak yang saya temuin itu ada anak yang ketika belajar dia itu hanya bermain saja, memainkan pensil saja, penghapus saja. Tapi ketika ditanya justru dia yang paling lancar gitu Mmm. menjawabnya gitu, Bu. Itu jadi pengalaman dari saya gitu, Bu. Baik, terima kasih sharing-nya Pak Fajar. Jadi anak diajak, pengalaman langsung ke tukang gorengan tadi ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke. Ya mungkin dari orang tua, kita ada orang tua yang terlalu perfect, hati-hati, tidak boleh keluar. Ternyata semua ada min plusnya, bahkan gorengan aja nggak tahu ya, Pak, ya? Iya, benar, Bu. Jadi saya Mungkin di juga rumahnya nggak kaget pernah gitu, bikin Bu. gorengan ya? Biar Iya, jadi sehat. mungkin orang tuanya itu hanya menyediakan menyediakan saja tanpa memberitahu, Bu, ini apa ini apa Mmm. ini apa. Anak cuman makan makan aja Oh, gitu, begitu, iya. gitu. Jadi, di sana mungkin ada peran dari orang tua untuk memberitahu bahwa, "Nah, ini tuh yang kalian makan tuh ini. Nah, ini kalian makan tuh ini namanya ini." Jadi, kalau ini mah kalau bahasa anak sekarang tuh nggak kuper gitu, Iya. nggak kurang pergaulan begitu, Bu. Betul betul. Ya, jadi, dari inquiry kolaboratif ini, ya bermanfaat sekali ya buat anak-anak Iya, juga. Oke, betul. terima kasih sharing-nya Pak Fajar. Iya, Kita sama-sama, lanjutkan Bu. ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, nah ini satu kata atau dua kata ya. Dengan siapa saja Bapak Ibu melakukan kolaborasi tersebut. Boleh lebih, tapi ini untuk jawaban yang satu sampai dua kata ya Bapak Ibu. Silahkan. Bapak Ibu tadi kan sudah banyak yang bercerita bahwa sudah melakukan kolaborasi. Silakan Bapak Ibu tuliskan dengan siapa kolaborasinya dilaksanakan. Ya, sudah ada 10 orang yang menjawab. Kami tunggu ya Bapak Ibu agar semuanya ikut berperan aktif dalam kegiatan JIMIT ini. Percaya, nggak usah teriak, percaya. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu pertanyaannya.
kita lihat nih. Wow. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini kolaborasi dengan guru, rekan guru ya, Bapak Ibu ya, orang tua, siswa, guru, teman sejawat, siswa RT RW. Nah, narasumber lingkungan belajar bersama pendidik, teman sejawat, rekan guru mapel, orang tua, guru BK, partner, rombel, wali kelas. Oke, ini ada yang menjawab guru BK. Saya ingin dong berbagi Bapak Ibu kolaborasi apa yang pengalaman Bapak Ibu dengan guru BK di sekolah. Biasanya di SD belum ada ya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu boleh saling berbagi pengalaman. Ada yang jawab guru BK siapa Bapak Ibu? Saya, Bu. Iya, silakan Pak Nowo, boleh berbagi dengan kita Pak. Oke. Saya tutup kamera tapi Bu ya, sinyalnya agak Oh iya, kurang. tidak apa-apa. Memang yang penting bisa bergabung Bapak. Silakan. Mungkin sedikit pengalaman saja karena di sekolah saya ada guru BK. Jadi waktu pembelajaran pendidikan Pancasila, itu kan di pelajaran 2 itu tentang patuh aturan dan membahas tentang hak dan kewajiban juga di rumah maupun di sekolah. Kebetulan itu materinya terintegrasi dengan materi di pembelajaran BK karena BK di tempat saya diberi waktu 1 jam pelajaran untuk masuk kelas dalam seminggu di masing-masing kelas. Jadi kebetulan sama, jadi di situ lebih dalam untuk mengupasnya dan penekanannya, sehingga jam itu saya ajak guru BK untuk masuk di kelas memberikan materi yang lebih dalam tentang aturan maupun hak dan kewajiban anak-anak gitu. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Nowo sudah berbagi. Kebetulan kalau di sekolah Bapak karena ada guru BK ya, jadi bisa diajak juga untuk berkolaborasi. Khususnya yang sudah dilakukan Pak Nowo itu di Pancasila ya Pak ya? Ya, pendidikan Pancasila. Terima kasih Bapak sudah berbagi dengan kami. Kita lanjutkan soal yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, apa manfaat dari inquiry kolaboratif dalam pembelajaran mendalam? Tadi bagi murid ya, sekarang bagi gurunya. Pasti ada manfaatnya dong, karena kan kita diajari materi ini. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Buat guru. Pasti ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada yang mau bergabung, Bu Iro bisa bantuin. Ya. Sambil ini. Oke, baru ada yang bergabung lagi. Bu Indah, ya, silakan. Bapak Ibu sudah? Ini masih mengetik kayaknya. Pasti manfaatnya banyak ini, jadi Bapak Ibu tulisnya ngetiknya agak lama nih. Oke. Tunggu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Kita lihat berapa peserta yang sudah menulis. Sudah ada 14 Bapak Ibu. Dijawab oleh 15 dari 33 peserta. Ini ada yang belum gabung satu ya. Oh, mungkin Bu Indah ya. Baik Bapak Ibu, sudah ada 17 ini dari 18 dari 33 peserta. Kalau yang belum bergabung bisa gabung, masih ada kodenya. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba lihat ya. Apa manfaat inquiry kolaboratif dalam pembelajaran mendalam? Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Nah, ini ada kebermaknaan.
guru makin kreatif dan ini putus ya, menjadi guru kreatif, pemahaman konsep, meningkatkan pemahaman. Ya Bapak Pano, pemahaman konsep, profesionalisme, menambah wawasan, komunikasi aktif, kerjasama lebih mendalam. Nah, oke, Bapak Ibu luar biasa. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu manfaatnya menurut Bapak Ibu? Kalau tadi kan ada profesionalisme. Nah, ini siapa ya? Penasaran saya nih. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak kita akhiri dulu ya untuk kegiatan refleksi awalnya. Oke, saya tutup dulu Bapak Ibu. Oke. Nah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah refleksi awal pada kegiatan modul 7 ini sudah dilaksanakan. Bapak Ibu berarti sudah punya berbagai pengalaman untuk kegiatan yang berkaitan dengan inquiry kolaboratif. Kayak saya kembali lagi ke modul Bapak Ibu. Nah, sudah nampak ya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dilaksanakan refleksi awal untuk kegiatan ini. Nah, kita sudah berdiskusi walaupun mungkin mohon maaf tidak semuanya jadi ada kesempatan untuk berbicara. Tetapi Bapak Ibu semuanya memiliki hak yang sama ya, jika ingin berbagi pengalaman bisa sampaikan saja. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada aktivitas pelatihan. Nah, untuk kegiatan ini kita akan diajak untuk identifikasi siklus inquiry kolaboratif berdasarkan kasus yang disediakan. Nah, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan kegiatan ini dipandu oleh Ibu Tadkiro. Halo Bu Iro, sudah siap? Oke, ya Bu Vivi. Siap. Baik Bu Iro, saya stop share ya. Bu Ira dan Bu Vivi. Oh iya. Mohon maaf, ini LMS-nya masih belum bisa kebuka ya? Oh, LMS-nya belum bisa kebuka. Nanti begini aja, kalau memang belum bisa kebuka, LK-nya bisa kita kirim gitu aja ya di WhatsApp. Bapak Ibu sambil ngerjain. Yang penting sudah selesai, nanti tinggal di-upload begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan kaitannya dengan jaringan. Nanti kalau jaringannya sudah bagus, bisa Bapak Ibu upload. Begitu ya Bu Iro ya? Iya Bu, siap. Baik, nanti saya kirim. Sekarang Bu Iro akan menjelaskan, memberikan penguatan dulu tentang inquiry kolaboratif yang sudah kita tadi melihat refleksi awal, pengetahuan awal dari Bapak Ibu dan sudah berbagi. Bu Rani oke? Begitu ya? Oke. Ya, kepada Bu Iro kami persilakan. Bu Iro monggo silakan. Oke, Bu sudah terlihat? Sudah tampak tujuan modul 7 inquiry kolaboratif. Silakan Bu Iro. Baik. Ya. Terima kasih Bu Vivi atas waktunya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan terakhir ternyata ya kondisi Indonesia pada umumnya dan Kota Bekasi yang artinya bahwanya kita harus memaksa kita untuk daring dan alhamdulillah sudah terfasilitasi untuk Google Meet. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak mengurangi tujuan pelatihan dan target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk pelatihan PM ini tercapai secara maksimal. Nah, Bapak Ibu tadi sudah panjang lebar ya, Bu Vivi itu menurut saya nih sebenarnya Bapak Ibu ini sudah mendapatkan hal yang banyak nih ya. Namun di sini saya perlu menguatkan kembali tentang modul 7 yaitu inquiry kolaboratif ya. Bapak Ibu, untuk inquiry kolaboratif mungkin ada satu kata atau dua kata atau satu kalimat. Apa sih inquiry kolaboratif itu? Karena tadi udah refleksi panjang lebar ya, sampai ke manfaat, sampai tantangannya, sampai macam-macam ini sama Bu Vivi ya. Nah, sekarang saya minta boleh raise hand
untuk memberikan komentar. Oke, Bu Rani, silahkan Bu Rani. Ya, baik Bu Ading. Ya, alhamdulillah. Saya maaf udah baca walaupun baru beberapa lembar aja. Jadi inquiry kolaboratif itu kalau menurut saya adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerjasama dengan guru yang lainnya untuk mengidentifikasi keadaan kelas, contohnya tantangan kelas, bagaimana memilih strategi pembelajaran belajar dan dapat buat anak-anaknya, juga mempraktikkan pembelajaran supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih sempurna lagi. Itu saja dari saya, menurut saya inquiry itu seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Rani. Ini sudah cukup lengkap lah ya. Bahwasanya di sini inquiry kolaboratif adalah pendekatan secara tim, kan dari kata-kata kolaboratif ya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya untuk mengidentifikasi tantangan di kelas. Nah mungkin ada Bu Rini, ini kayaknya berdekatan ya Zoom-nya ya, Bu Rini sama Bu Rani, betul nggak ya? Oh tuh, ya, oke, Bu Rini, silakan Bu Rini. Ya hampir sedikit sama atau berbeda nggak tahu nih Bu ya. Ya, Jadi kalau menurut saya kolaboratif itu memang ada pendekatan yang reflektif berbasis data, melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua atau mitra pendidikan ya. Ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangun budaya profesional reflektif di sekolah. Itu Bu kalau menurut saya sendiri. Oke, ini sudah lengkap sekali ya. Ini yang saya garis bawahi adalah reflektif berbasis data. Nah, jadi intinya adalah reflektif berbasis data. Jadi di inquiry kolaboratif di sini kita itu bukan karena persepsi atau opini saja, namun berbasis data. Nah, di sini memerlukan kolaboratif, memerlukan kerjasama dari semua pihak untuk mendapatkan data tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sepertinya Bu Rani dan Bu Rini sudah membaca secara detail dan sudah paham apa itu inquiry kolaboratif. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini semoga ini cepat selesai, dan karena memang ini adalah harus kolaboratif ya. Semoga dengan kolaboratif ini nanti LK-nya cepat selesai. Bahwasanya modul di sini ada 2 LK Bapak Ibu ya. LK yang pertama adalah mengidentifikasi kasus yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua adalah simulasi. Jadi Bapak Ibu nanti dalam satu kelompok itu mengambilkan satu kasus kemudian dianalisis seperti itu. Jadi yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah simulasi. Baik Bapak Ibu, jadi perjalanan kita sebentar. Bahan bacaan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, perjalanan kita sampai ke sini Bapak Ibu, sampai ke 7 ya. Nah, jadi kita sudah melewati banyak sekali. Kita hari ini sampai ke modul yang ke-7 adalah modul yang terakhir. Masya Allah ya, semoga nanti lancar ya. Baik Bapak Ibu, untuk penguatan atau modul yang ke-7 di sini adalah yang pertama adalah pengantar dan refleksi sudah lewat ya dengan Bu Vivi. Kemudian nanti dengan saya adalah identifikasi dan simulasi. Dan biasa nanti refleksi akhirnya dengan Bu Vivi kembali ya. Baik Bapak Ibu, karena mungkin untuk modulnya Bapak Ibu kan belum bisa terbuka ya? Ya Bu. Iya, belum bisa terbuka lah. Ini saya akan membuka modul saya sebenarnya. Modul 7. Izin Bu Iroh, untuk LK sudah ada di WhatsApp, barangkali Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya menjelaskan saja ya. Iya, siap. Baik. Ya, saya menuju ke sini dulu, bahan bacaannya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah berganti? Ya. Oke, di sini bahan bacaan yang Bapak Ibu juga sudah baca semalam kemarin atau mungkin di awal hari Rabu ya. Di sini tentang pembelajaran inquiry kolaboratif ya. Nah, tadi dengan Bu Rani dan Bu Rini itu sudah diungkapkan ya, bahwasanya
Tujuan pelatihan hari ini yang pertama adalah memahami konsep dan prinsip dasar inquiry kolaboratif. Jadi, halo? Nah, sudah ya ternyata ya, Bu? Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Bahwasanya pertama adalah memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses siklus dari inquiry kolaboratif. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan praktek inquiry kolaboratif secara kontekstual. Kemudian yang keempat, mendorong terbentuknya budaya reflektif dan kolaboratif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima adalah menguatkan peran guru sebagai pembelajar profesional yang terus berkembang melalui refleksi dan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, sebentar, memang kalau daring itu banyak sekali. Oke, nah kita ke pengertiannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini inquiry kolaboratif itu pendekatan berbasis tim. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah di suatu sekolah itu sendirian ya. Seperti Bapak Ibu guru kemarin di kelas ya, bahwasanya kita tidak bisa berubah sendiri, namun memerlukan dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat ya, atau dari orang tua dan dari murid itu sendiri. Dan tentunya yang penting adalah motornya adalah Bapak Ibu guru yang akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Mohon Bapak Ibu semuanya bisa di-mute ya, jadi biar nanti konsentrasi penuh. Oke, berikutnya bahwasanya di sini ada namanya siklus itu Bu. Siklus itu tidak boleh nanti tidak berurutan. Jadi itu semacam sintak atau hierarki yang harus berurutan. Nah, sebelum ke siklus, maka kita di sini ada prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. Prinsip yang pertama adalah seperti yang dikatakan Bu Rini tadi adalah berbasis data dan bukti. Nah, untuk data dan bukti di sini kita tidak boleh berdasarkan opini, berdasarkan kata ini, kata itu, bukan. Namun benar-benar adalah hasil pengamatan di kelas. Tentunya di sini adalah wali kelas atau guru bidang studi yang kita ajak kolaborasi. Kemudian bisa juga dengan data hasil belajar murid. Ya, jadi data hasil belajar murid itu kan konkret ya, konkret sudah kita ukur, sudah kita ujikan dan hasilnya itu bisa dijadikan data. Kemudian kolaborasi yang setara dan bermakna, artinya di sini inquiry kolaboratif sebagai pendekatan itu posisi kita semuanya itu adalah sama, setara. Setaranya dalam hal apa? Dalam hal untuk menyelesaikan, untuk merancang, untuk melaksanakan atau mengimplementasikan dari program yang sudah kita gulirkan. Kasih judul sih. Kemudian yang ketiga adalah budaya profesional yang terbuka. Jadi biar bagus nanti tetap diperlukan pemikiran kritis ya, berdiskusi atau FGD ya. Jadi ada forum FDG, forum discuss group di sekolah tersebut atau mungkin kombel ya. Jadi di situ budaya profesional yang terbuka harus kita terapkan. Kemudian terstruktur tetapi fleksibel, artinya bahwasanya pendekatan kolaboratif di sini, inquiry kolaboratif di sini itu dilaksanakan sesuai dengan sistem sesuai dengan siklusnya, namun fleksibel. Jadi bukan hal yang mati yang tidak bisa mungkin ditinjau kembali. Kemudian fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Pembelajaran berkelanjutan karena memang inquiry kolaboratif itu setelah diimplementasikan, diukur, kemudian nanti direvisi, kemudian nanti akan dilaksanakan kembali sehingga berkelanjutan. Jadi bukan berarti sudah selesai bukan, namun itu akan ada peningkatan sampai nanti benar-benar guru-guru itu profesional. Kemudian kontekstual dan responsif, artinya masalah-masalah yang menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif ini tidak hanya berfokus pada perubahan permukaan saja, namun
transformasi yang bermakna itulah yang dibutuhkan. Jadi bersifat kontekstual, yang terjadi itu kita bahas, kemudian apa yang terjadi kita harus respon cepat untuk bisa menyelesaikannya. Baik, nah di sini siklusnya ini intinya Bapak Ibu ya. Intinya adalah bahwasanya ada 4. Yang pertama adalah assess. Assess itu adalah identifikasi. Kita mengidentifikasi tantangan atau problem yang ada di kelas yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Misalnya, apakah di atas. Prinsip pembelajaran sudah diterapkan? Apakah sudah diterapkan namun ada kendala-kendalanya itu apa gitu kan? Nah, sudah diidentifikasi semua, tidak hanya prinsip, kemudian pengalaman belajarnya, kerangkanya, biasanya itu mitra belajar dan sebagainya. Itu diidentifikasi bukan hanya guru kelasnya saja. Namun guru kelas di sini bisa meng-hire atau bergandengan tangan lah, berkolaborasi bersama guru bidang atau guru kelas paralelnya, atau mungkin lebih luas dari itu. Dan yang lebih penting juga bahwasanya hal ini juga harus dikomunikasikan dengan kepala sekolahnya. Nah, jadi assess ini adalah siklus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah desain. Jadi perencanaan. Sudah ada tantangannya ya, sudah diidentifikasi, maka direncanakan. Jadi baiknya seperti apa? Itu direncanakan dulu. Kemudian setelah rencana itu sudah matang, sudah didiskusikan dengan mantap ya, maka diimplement atau diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, nanti langkah yang terakhir adalah measure, reflect, and change. Jadi diukur, direfleksi, dan sekiranya ada perubahan, maka dirubah untuk strategi yang lebih baik lagi. Nah, ya di sini Bu ya, ini sudah di bahan bacaan banyak sekali ya di sini bahwasanya asesnya itu seperti apa, nanti mohon untuk dibaca kembali. Kemudian di sini identifikasi itu sebenarnya itu masuk Bu, kalau di dalam RPM itu diidentifikasikan kemarin yang kita bahas ya, bagaimana minat, kekuatan, dan kebutuhan belajar murid, gaya belajarnya, kemudian kecepatan berpikirnya, masing-masing anak berbeda ya, ada yang slow, ada yang fast learner, ada yang reguler gitu kan. Kemudian bakat dan ketercapaian murid terhadap materi prasyarat. Jadi sebuah materi itu pasti ada materi namanya materi prasyarat. Nah, jadi seperti yang saya paparkan kemarin bahwasanya jika mereka butuh atau materinya adalah FPB KPK, maka prasyaratnya bisa perkalian, anak-anak bisa pembagian gitu kan. Nah, itu nanti di RPM pun kan akan dicantumkan ya. Kemudian cara murid bekerja sama, artinya bahwasanya kita mengidentifikasi menyeluruh apa sih yang kita butuhkan, apa sih tantangannya, apa sih yang butuh perubahan. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan berbagai sumber ya, metodenya itu pasti Bapak Ibu sudah tahu lah. Oke, ini yang kedua yang sudah saya terangkan tadi ya, desain atau perancangan, kemudian kasih pengantar. Nah, perancangan di sini menyangkut apa strateginya ya, kemudian dirancangnya itu karena kita sama-sama sudah mendapatkan materi PM ya, tetap kita akan kembali kepada dimensi profil lulusannya ya kan, kemudian pengalaman belajar, prinsip pembelajaran PM, sampai ke kerangka pembelajaran untuk mendesain inquiry kolaboratif. Berikutnya adalah yang ketiga tadi ya, pelaksanaan implementasi, apa yang sudah kita rencanakan, kita implementasikan. Nah, di sini implementasi artinya bahwasanya perlu menggunakan namanya monitoring. Apakah implementasinya atau pelaksanaannya itu bagaimana sih prosesnya, bagaimana respon atau keterlibatan murid. Jadi bukti-bukti nanti harus ada pembagian tugas di dalam timnya tersebut. Karena inquiry kolaboratif di sini adalah pendekatan berbasis tim, artinya bisa lintas mata pelajaran. Jadi nanti cantolannya bisa di kokurikuler, itu bisa juga. Baik, kemudian artinya bahwasanya tetap ada pembagian peran dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah langkah atau siklus yang terakhir adalah measurement, reflect, dan change ya, pengukuran, refleksi, dan perubahan.
Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah bahan materi yang Bapak Ibu sudah membaca dan sudah download. Nah, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu itu kan nanti hari ini ada kendala misalnya LMS. Jika nanti sudah normal, ya saya yakin sih Bapak Ibu sudah melakukan ya. Tapi ada yang bertanya kepada saya apakah boleh di-download? Silakan Bapak Ibu itu di-download dan itu adalah materi-materi yang bisa Bapak Ibu bagikan diseminasi di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu penerapan inquiry kolaboratif. Nah, di udah sini kuis pertanyaan. Balik pertanyaan. Yang pertama implementasinya adalah nanti kita Bapak Ibu sudah sampai di sekolah ya, ini bisa diimplementasikan. Jawabannya mana? Ya, namun bukan tiba-tiba ya kita langsung implementasi, namun tetap harus ada diseminasi dulu materinya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan dengan menerapkan 4 tadi Bapak Ibu, 4 siklus dari inquiry kolaboratif tadi ya. Yang pertama adalah akses, identifikasi, yang kedua adalah perancangan atau desain, yang ketiga adalah implementasi, kemudian yang keempat adalah pengukuran, kemudian refleksi. Ya. Baik. Nah, kemudian jawabannya langsung ya? Bapak Ibu kita karena tidak bisa menuju, Bapak Ibu tidak bisa menuju ke LMS, mungkin saya akan membuka LMS-nya. Ini di kegiatan Luring 1. Kok begitu sih? Oh, setelannya apa coba? Nah, di kegiatan Luring 1 ini, sebentar Bapak Ibu, kayaknya belum. Jangan kumpulkan. Belum berubah ya, Bu? Sebentar, saya ini dulu. Ya, harusnya kan langsung keluar ya, Bu Saria. Nah, ada checklistnya. Kita menuju kegiatan Luring 1, apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita terapkan untuk menganalisis tadi kasus yang sudah disediakan dengan menerapkan 4 siklus inquiry kolaboratif ya. Nah, di sini di aktivitasnya Bapak Ibu tadi kan sudah mendapatkan ini ya, lembar kerja modul 7 KP1 ya. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi siklus inquiry kolaboratif melalui analisis kasus yang diberikan ya. Coba saya unduh dulu. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Harusnya ada klip, lagian pakai kuis sih gampang, senengnya pakai begini. Nah, di sini nanti kasusnya sepertinya ada sekitar 3 kasus. Nah, 3 kasus di sini nanti saya akan bagikan ya. Bapak Ibu sudah melihat, sudah yang di-share oleh Bu Vivi sudah dibuka? Ada di grup WhatsApp Bapak Ibu, silakan dibuka LK-nya. Iya, Bu, sudah Bu. Sudah Bu Vivi. Oke. Nah, di situ ini Bapak Ibu ya, simulasi inquiry kolaboratif ini baru kasusnya disediakan ya. Kasusnya itu disediakan, kemudian di situ nanti ada Bu Vivi, kasusnya itu disediakan itu waktu di share itu udah ada belum Bu kasusnya? Ibu stop share, saya coba share screen yang tadi. Oh baik. Atau Ibu buka langsung unduhannya itu, udah di itu Bu. Bu Iro. Saya stop share dulu deh. Oh ya udah bentar ya. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Vivi ya, bahwasanya ya ini ada siklus, ada apa namanya? Nah ini ya. Ada kasus-kasusnya Bapak Ibu, ini Bu Vivi ini contoh langsung ya? Ini dari modulnya, dari LK-nya begini, sudah ada kasusnya. Oke, itu siklusnya ada berapa Bu Vivi? Ini ada 3 Bu. Oke, baik.
Nanti lanjut ngisi ininya. Ya, siap. Oke. Bapak Ibu, sebelum menuju ke LK ya, atau nanti karena kan memang Google Meet-nya tidak live ya, artinya jika ada misalnya nggak paham gitu kan, belum paham banget nih, silakan bertanya. Namun jika Bapak Ibu misalnya mau bertanya sekarang, dipersilahkan tentang inquiry kolaboratif, mungkin konsepnya atau mungkin menuju ke LK-nya juga silahkan dipersilahkan siapa yang mau bertanya. Baik, sudah paham semuanya sepertinya Bu Vivi ya. Karena Bapak Ibu sudah paham semuanya, akan saya bagikan. Intinya gini Bapak Ibu, nanti saya share contohnya ya. Contoh inquiry kolaboratif untuk simulasinya. Sekarang saya bagi dulu Bapak Ibu ya. Untuk kasus 1 itu kelompok 1 dan 2. Kasus 2 kelompok 3 dan 4. Kasus yang ketiga kelompok 5 dan 6 ya. Silakan Bapak Ibu sambil nanti bekerja, nanti kalau misalnya tidak paham nanti bertanya kepada kami. Nah ini boleh Bu Vivi stop share-nya, nanti gantian saya. Oke Bu. Iya. Diulang saya ketik Bu, tadi yang mau kasus 1 kelompok mana? Kelompok mana kasus 1? Nah, Bapak Ibu sudah terlihat? Ya, di sini baik. Di sini adalah simulasi inquiry kolaboratif, ini sebagai contoh saja ya. Di sini begini Bapak Ibu. Jadi ini simulasi, salah. Sebentar. Ini yang identifikasi, kita identifikasi dulu. LK yang pertama adalah identifikasi. Ini saya kebagian waktu itu adalah kasus 1. Siklus inquiry kolaboratif. Nah, ini saya punya inisiatif nih. Saya mengidentifikasi masalah ini. Saya kelompokkan ini pakai warna. Pakai warna artinya misalnya saya yang warna ini adalah langkah identifikasi. Ini adalah langkah desainnya. Ini adalah langkah implementasinya. Ini adalah langkah refleksinya. Tuh, jadi kita bareng-bareng baca kasusnya, kemudian kita kembali ke tools yang siklus inquiry kolaboratif yang berjumlah 4 Bapak Ibu. Ya, assess atau identifikasi, desain atau perencanaan, kemudian implementasi atau pelaksanaan, kemudian sampai yang langkah yang keempat, pengukuran, refleksi. Nah, setelah itu kita tuangkan Bapak Ibu di sini ya. Tahap 1 identifikasi. Dari deskripsi kegiatan udah di kasus itu Bu. Ini kita copy paste di sini. Seperti itu. Kita copy paste dan ini saya tandain supaya mudah gitu kan. Nah, kemudian peran guru apa? Nah, guru sebagai fasilitator kegiatan berbasis proyek, guru pengumpul dokumentasi hasil diskusi, atau pengumpul data, seperti itu. Nah, outputnya apa nih? Ternyata di deskripsi kegiatan ini, beban tugas berlebihan, tidak terkoordinasi, kemudian penekanan pada nilai. Nah, itu didiskusikan Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tahap desainnya juga kita ambil Bu dari kasus tersebut, kemudian kita identifikasi, kemudian ke implementasinya, pelaksanaannya pun deskripsi kegiatannya kita ini nggak ngarang ya, karena memang kita mengidentifikasi kasus yang disediakan, kemudian ini perannya, hasilnya apa ya, kemudian sampai ke terakhir yaitu pengukuran keberhasilan, refleksi, dan perbaikan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekarang yang tugasnya adalah menyelesaikan LK 7.2 sepertinya sebentar. LK 7.2 ya.
Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semuanya Bapak Ibu? Jadi saya ulang lagi, kasus 1 adalah kelompok 1, 2, kasus 2 kelompok 3 dan 4, kasus 3 kelompok 5 dan 6. Kalau saya kemarin waktu di Bandung kayak itu Bu, saya kasih warna biar nggak bingung. Artinya kasus itu menggambarkan 4 siklus inquiry kolaboratif. Oke, sampai sekarang belum ada yang raise hand, artinya sudah paham semuanya. Selamat untuk mengerjakan. Bisa diskusinya via WhatsApp, bisa sambil bekerja. Karena memang yang ada nggak Bapak Ibu yang LMS-nya bisa aktif? Saya aktif, Bu. Oke. Yang tidak aktif boleh tuh offline. Caranya Bapak Ibu seperti kemarin aja Bapak Ibu. Taruh di Google Docs, bareng-bareng mengerjakan. Kita sepakati sekarang untuk LK7.2 berapa menit? 15 menit, Bu. 15 menit. Berani pokoknya selalu semangat. Oke, 15 menit dari sekarang. Nanti presentasi Bapak Ibu ya. Sepertinya kalau identifikasi lebih mudah karena kasusnya sudah ada. Nah, sekalian Bapak Ibu supaya nanti sambil ada yang pembagian kerja ya, saya bocorkan lagi nih untuk 7.3 ya. Saya izin dulu deh sama Bu Vivi, boleh atau enggak? Bu Vivi, ya. Monitor Bu Vivi. Siap Bu, mohon maaf tadi ke Ayu. Ya. Gimana? Bagaimana kalau langsung yang disimulasi, maksudnya biar pembagian tugas, karena khawatirnya nanti karena ini udah jam 9 ya. Oh iya. Atau menunggu presentasi dulu, baru nanti pekerjaan yang lain. Lebih baik seperti itu, karena kalau numpuk nanti malah terpecah Bu. Oke, baik. Kita kasih waktu berapa menit aja Bu? Siap Bu Vivi, ini sanggup 15 menit Bu Vivi. Oke, kita tunggu. Bapak Ibu boleh bekerja samanya melalui Google Doc kan, jadi sambil sambil Zoom, sambil ini ngerjain. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya sama Bu Hiro jaga gawang kok. Baik, jadi ini langsung stop share aja ya Bu? Ya, silakan Bapak Ibu biar pada aktif. Gantian atau nanti kalau udah dulu nanti kita spin siapa ya, atau siapa yang mau gitu Bu. Iya. Oke, semangat Bapak Ibu. Selamat mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Jika belum paham boleh bertanya. Kalau misalnya kok di Google Meet ada rasa sungkan, boleh japri atau di grup boleh. Ada yang Bu Hiro, Bu Vivi izin tutup kamera ya? Baik. Boleh Ibu untuk menghemat jaringan. Kalau mau kameranya di off kan tidak masalah. Silakan Bapak Ibu. Yang penting masih ada ketika dipanggil. Iya. Nah, kita perlu ininya juga, nggak ada duit juga, harus kayak zaman dulu lagi. 5 tahun lagi. Kasih tugas apa enggak? Tugas doang udah. Misalkan halaman sekian tugas doang. Dulu kalau pagi dulu mau sholat. Di foto Bu. Mau sholat foto. Iya udah. Di foto terus saya kasih gini, tidak mengirimkan foto lagi. Iya. Pulangnya besok pada saat masuk aja pada saat. Ini saya punya video pada saat lagi belajar.
Nggak usah kerjain aja. Zaman dulu kan. Menu-menuhin memori maksudnya. Iya. Kalau gimmick, bikin gimmick gimana? Ya tinggal tambah gitu. Bukan apa baru. Mungkin masa tadi saya bikin Google Form, tapi besok saat ini nggak bisa disalin. Apa tadi tulisannya Bu Kopi? Tidak menerima respon. Tidak menerima respon. Karena itu belum dijadikan kuis. Di Medan. Iya tadi di Belum disetelannya, belum dijadikan kuis. Coba belum dijadiin kuis kali. Iya betul. Kalau dikasih ini juga jadiin kuis kalian nanti dikasih ini. Terus jadinya gimana Mbak Rifa? Bikin yang polling. Ini ada mesin pakai polling, kalau Inggrisnya enggak. Saya nggak berusaha saja. Yang penting pas masuk ngerjain tugasnya udah selesai. Jadi nanti kalau masuk ada. Nyari makan dulu. Soalnya tugas saya kirim udah Nggak ada makan, nggak ada kopi drink, nggak ada snack, di sini Suruh ngambil snack habisnya 80.000, enggak. itu ada kopi break di sana. ada juga ini Bisa nebus. mungkin kita pakai gosen. Tapi untuk kita nggak jadi MBG hari ini ya tadinya ya. Ih, Kalau ribut banget itu kalau ada. Masih banyak makan. Banyak makanan ternyata. Banyak ini pisang. Pisang dulu. Ini banyak yang sih. Pisang atau pisang yang beda. Ini pisang pisang. Ini pisang. Dikukus. Pisang. Kalau Rokono memang disediain Bu Nenek, tapi ongkirnya mahal. Sekali jalan 40.000. Kalau berangkat saya jatuh cuma dikit soal ya. Pulangnya, udah selesai kuliah. Baru mulai 5 soal. Ada di sini lagi nggak pindahin dulu deh. Nggak usah dikirim-kirim. Buki, itu WA-nya aktif. Barakallah, ya Allah. Bisa ketemu bisa. Tidak apa-apa saya masih di sini. Siapa yang masih nyamper di sini kalau masih belum bisa numpang. Ini makanya numpang. Mungkin santai nggak? Lagi pada ngerjain tugas. Aku buka-buka pun deh. Kayaknya masih keluar. Aja saya sibuk itu atuh deh. Aku lihat punya Pak Tresna waktu itu. Ada yang itu ya presentasi tuh. Pak Tresna bagus dong tadi. Itu yang ada di LK-nya ribet kalau kata saya. Ternyata nggak semua dikerjain kan? Iya Pak. Maksudnya di bawahnya itu kan ada apa lagi itu loh Bu. Di LK-nya itu loh bawah. Ada waktu itu. Libur anak-anak. Libur. Pokoknya aku nggak boleh. Saya di rumah masuk loh. Ya. Aku WA ya ustazahnya. Ustazah libur tidak. Tadi ada yang baca status saya, teman saya anaknya digaji. Ini saya tungguin videonya nge-share, kok nge-share, ternyata masuk tuh. Kamu harusnya juga masuk. SD-nya, SMP-nya pada masuk, Katanya mau kerja masuk. Bu masuk nggak? Masuk. Bu TK ikut demo katanya. Iya. Libur demo. Libur. Semua. Aku libur. TK ikut demo. Kan kita aman pun insya Allah gitu. Cuma juga pengennya anak saya masuk kalau kayak gitu rumah kamu. Iya, benar-benar. Tapi sama kalau pulang cepat dia cuma buat kamu nggak mau dia pulang cepat apa enggak dia bisa. Jangan ambilnya.
Biasanya guru-guru itu. Hanya kalau udah masuk, kalau udah masuk baru dia, ibu ini gimana? Mereka sebagai tugas yang kecil. Ujungnya mah nunggu saya pulang baru dikerjain. Saya beneran nggak tahu dari kita kamu saya pakai masa depan soalnya. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Udah bergerak ke tempat yang berbeda kerjaan. Kemarin saya ke sana, ya Allah, itu hal sebenarnya dibakar, itu kok dibakar. Mana buku sih? Saya ke Pak Bono, saya kan lewat MPR ya. Pas lewat ini serem ya. Aku buat Pak, telepon. Bukan bikin lagi, tapi dia Edit aja, nggak usah bikin lagi. Oke, aku sudah dari sini. Aku dari sini Pak. Aku kayak orang bener gabung. Emang kamu dari mana? Jadi kayak orang bener banget, jadi main segala bikin mana kemarin nggak bener. Kita bikin video ada masuk. Akhirnya dimasukin di YouTube baru bisa. Kepanjangan. Akhirnya di YouTube. Iya, ini pakai masukin YouTube dulu makanya dimasukin YouTube aja dan zaman dulu buat pas COVID tiap hari bikin video upload sampai banget. Saya. Oh, buat sendiri. Dari grup sekolah nggak ada soal bukan? Nggak ada kalau COVID. Jangan pakai suara orang namanya, ngirimin aja. Soal ini Nenek. Soal yang dari grup orang. nulis Dari saya kan kagak ada. Anak agama kasih tugas apa mungkin dia? Yang agama hari ini kelas 1 siapa? Saya agama. Saya agama di kelas itu. Oh, bukan kamu. Saya cuma kelas 2 pada ini. Bapak Ibu, adakah kendala atau aman-aman saja? Wah, sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu ya, sedang bekerja ya. Oke, selamat melanjutkan. Kita mau jam 10 kan. Yang saling ngirim jadi aku udah kirim dia baru jam 10-an. Alhamdulillah, anak saya Sekarang aja. anak kirim aja kan. Apa? Ya, alhamdulillah anak saya TK jadi saya nggak punya utang. Jangan sampai rumah nggak belajar jadi orang tua. Iya ya. Ini saya menanti 2 yang di rumah. Dibimbing lagi. Kalau kemarin dari sekolah dikerjain, sampai rumah dikerjain. Alhamdulillah kemarin kena kecap ini. Kemarin kena kecap, dinikmati saja sih. Lebih tepatnya. Kalau nggak hilang gimana? Langsung hilang kok. Saya langsung hilang karena yang ngucap orang Indonesia. Yang dari itu kan aku nyuci sendiri, masih kotor ya. Bawa laundry bersih. Kena kecap di mana? Orang bisa nyuci. Apa Bu? Kena kecap di mana? Yang lomba itu makan bakso? Oh iya. Ah gini-gini, kok ada jatuh ke bagi. Oh, saya pakai baju yang ono yang aku pilihan makan kecap modelnya kayak gini kagak makan baju kecap jadi ini semua. Ini nggak dipakai Bu. Mana nggak PDF Itu apa tuh? Makanan. Kita tuh jadi parno ya. Hari yang mau pulang aja ya, itu ambulan nguing, aduh mau pulang itu ambulan. Grab aja di cancel mulu Bu, ya ampun ini aku bisa pulang kagak? Hari Minggu, masih 5 hari, ini terakhir. Kirain kemarin yang ini apa namanya banyak. Banyak ada yang itu. Oh yang meninggal. Iya, kan
belum mulai. Ya lah kalau sono mah bukan mau demo, mau Aduh, Renan. Ada yang curi. Pokoknya kalau dibakar kan pasti ada rasanya di mana. Ada rasanya. Motornya jadi motor bapak kayaknya motornya ada yang curi itu mas. Yang curi ada yang curi motornya. Yang motor kalau yang curi lapor dulu di polsek ya. Biar ada bukti pencuriannya. Sehingga kalau saya dikirim ya jawabannya aku sih kebanyakan aku nggak bisa ngoreksi mendingan langsung demonstrasi. Ya, gitu ya. Nah, bapak nanti cari polisi dulu, tempat makan dulu ya. dia itu ngerjain lah. Oh maksud aku udah bilang Bu Bunda jawabannya tidak usah dikirimkan karena langsung saya koreksi di sekolah. Kamu juga udah tahu, belum ada yang lapor. Foto absen. Ben ini mau di print kan nggak ada printernya. Nggak ada print. Lalu ini ternyata belum rapi. Oh, 8-nya loncat. Belum kelar. katanya antri. Masih operasi. Katanya ada yang sudah kelar, ada yang belum. Masih operasi. Oh, kita penting banget. Kok pafatan aku kayak udah jelas. Nanti aktifin lagi ya. Nah, jangan langsung lagi selesai masalahnya. Ya. Nah, Ini demo ya? Iya. Dia nggak? Adit, tuh bintang patin tuh mau patin. Pindang patin di Mama Patin. Mama patin udah patin. Pempeknya aja kali ya, ada yang mau nggak kalian? Boleh aku mau. Ya mau seger. Untuk makan. Apa sih? Pempek. Pada nitipnya pempek, aku juga pengen pempek. Iya. Ini ya Bang Udari pas anak-anak aku minta soal. Kirain Bu Haji pulang. Lalu belum ngirim sama saya. Enggak ya, laptopnya dibawa no, tapi nggak dikerjain. Iya kan didiemin baik, cuma sama kalian yang udah bilang laptop nggak mau ngapain. Daripada pegangan hati. Maksudnya? Tapi kamu masih punya kas kayak gitu? Iya, tapi udah begini kan? Sama mas saya juga masih ada itu. Itu sengaja kali dipakai putih beneran pakai. MJ7 padahal kan Bu Giarti ada di grup Fasil. Sama. Dia tetap nggak dilibur. MJ5 juga. Kalau 5 itu kan nggak ada Bu Dinar gitu loh. Bu Giarti jawabin Bu Marwah. Baik Ibu. Kan dia tahu. Yang pesan apa dia? Diliburin. Nggak diliburin. Lihat statusnya Bu Siti Rohmah. Berapa ya? 2 jam. Makanan 3 MP ya. Lewat. Aku projen 2. Jadi ya Mau dimakan sini apa Projen sih? dimakan di sini. Apa sini nasi aja? Tetap beli Padang. Ada pilihan yang paling dekat. Astagfirullahaladzim. Ini lagi rekam layar Iya, lupa Pak. aku. Aku Taiwan aja satu. Siapa? Iya, Pak. Aku projen 2. Yang apa ya? Yang itu tenggiri nih. Udah makan. Tadi Yang lapar. tenggiri teh, Mak. Jangan Saya Projen 2, Mak. 1 aja. projen 1. Dua kok, jangan pada suka banget. Cakep banget kemarin. Iya, Bapak Ngeling. Dia kan dia diundang sama. Iya, dia itu pasti. Kopi apa? Projen 1 yang apa sih, Mak? Aku aja. Kulit ya apa sih? Kulit. Udah selesainya mah. Kulit apa sih yang gepeng-gepeng itu? Ya, kulit itu kan. Ya, kulit. Kulit berapa? Campur ya? Ada yang campur nggak, Mak? Ada. Campur aja. Kulit sama yang bulat-bulat itu loh, Mak. Kayak Ricis datang. 1 aja. Kritik nggak datang hari ini, hari Selasa katanya. Oh, Selasa ya. Udah apalagi kritik. Itu mau datang. Iya, siapa? Aku pengen kulit.
Bu Japar kan belum. Aku satu. Terakhir ya? Aku terakhir ya? Projen ya? Aku bukan Projen, Mak. Let it go. Let it go. Bobby Frozen. Iya. Siapa nama? Apa? Itu Elsa. Berapa part? Satu. Halo Bu Iro, Satu aja. Pokoknya semuanya harus bagian. masih di mute, Iya. Menyenangkan semuanya. nggak kedengeran, di mute. Iya Bu. Oke. Satu part. Guru-guru sepertinya punya gambaran untuk mengerjakannya nggak? Atau perlu kita kasih contoh? Iya, makanya Bu, tadi kan saya sudah bertanya ya, kan tidak ada respon nih. Atau gimana Bu? Coba kita ajak ngobrol nih peserta nih. Iya. Sebentar. Apalagi sibuk semua ya Bu Iro ya? Belum Bu, 34 itu. Oh iya. Bapak Ibu ada yang mengalami kendala? Kalau ada Ini, kendala, Bu. ini contoh nih. Iya. Oke. Bu Vivi, izin sekali lagi ya. Silakan Ibu. Iya, teman-teman, tadi kan yang namanya LK itu masing-masing kelompok pasti dengan persepsi yang berbeda-beda ya. Nah, ini yang versi yang kedua ya. Versi yang kedua, sebentar. Ini versi yang kedua Bapak Ibu ya. Tuh, jadi misalnya dari kasusnya kan sudah disediakan ya. Nah, kasusnya sudah disediakan ini kasus satu lagi. Oh enggak, belum tentu nih kasus berapa yang dibahas. Ya, intinya lah kasus yang sudah disediakan ya. Nah, di situ kan intinya adalah tahap inquiry kolaboratif itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah akses, identifikasi nih. Nah, di identifikasi Bu, tantangannya nih boleh di sini. Kalau kayak versi yang tadi itu kan bacaannya ditaruh, ini tidak. Ini versi yang kedua boleh juga seperti ini. Jadi dengan bahasa sendiri. Tantangannya nih, mulai dapat menjawab soal dengan kata-kata yang benar. Tetapi ada tetapinya. Kesulitan menjelaskan alasan di balik jawabannya. Jadi intinya ini adalah suatu masalah gitu kan. Kemudian orang tua mengungkapkan bahwa anak-anak itu cepat menyelesaikan tugas tanpa banyak bertanya atau merenung. Guru mengamati kekurangan kedalaman refleksi di kelas. Nah, di deskripsi kegiatannya itu kan ada di dalam bacaan tadi ya, tergambar perilaku belajar anak tadi di sekolah dan di rumah. Terus peran gurunya nih. Peran guru dalam inquiry kolaboratif. Peran guru saat dia pendekatannya adalah inquiry kolaboratif. Guru di kelas ini tugasnya dia. Kemudian outputnya setelah diamati itu outputnya apa sih? Nah, murid kurang mampu berpikir kritis dan reflektif nih outputnya hasil pengamatannya tadi. Data awal, asesmen awal, observasi guru, masukan orang tua, dan hasil penilaian harian murid seperti itu. Bapak Ibu, mohon responnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah Bu. Oh, insya Allah. Perlu dilanjutkan atau langsung bekerja saja? Oke, saya lanjutkan sedikit aja ya. Ini adalah tahap di asesnya atau identifikasinya. Kemudian ini tahap desainnya, di perencanaannya. Ya, insya Allah lah paham Bapak Ibu lah. Kemudian ini adalah tahap di tahap yang ketiga. Ini tahap yang ketiga nih. Kedua, perencanaan. Setelah perencanaan, maka dilaksanakan. Nah, ini kok tahapnya ada yang hilang satu. Ini ada yang hilang satu, malah belum lengkap yang ini. Jadi ada 4 tahap itu tetap diisi semua ya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya Bu Vivi di luar dugaan kita. Bapak Ibu semuanya sudah paham dan sedang bekerja keras untuk menyelesaikan.
pempek. Yang selang berapa? 17. Kapal selam 17. Tewan 16 sama minyak. Enakan kulit apa selama? Enak semua. Apalagi tinggal kalau bisa bayar, itu yang paling enak. Siapa yang mau? Ya udah. Kulitnya 3, bonusnya kapal selam. Boleh Pak kulit 3. Bonus. Nama apa? Udah. Kira lo tadi kapal selam bonus ya. Bilang sama yang jualan, jangan ke Munani. Bonusnya dari mana? Belum. Aku mah dapat dari gratisan biasanya. Weh. Oh, baik banget. Iya sih ya. Ngetikin doang ya. Ngetikin doang gratisan. Mak, kalau yang matang satunya berapa Mak tadi? Kayak Bu Penny dia berapa yang matang itu? Apaan? Bu Penny pesen apa yang matang? Bingung nih pengen ada yang Tekwan. Tekwan aja seger. Kapal selam. kapal selam. Kalau yang dalamnya telur itu kapal selam bukan? Iya, kapal selam. Ibu mau kapal selam apa kapal laut? Mau tenggelam apa ditenggelam? Aduh, ngeri men. Telur ya. Harusnya ikan Matang itu belum dikirim ini. Aduh, galau. Udahlah itu aja kalau satu pak tuh apa aja sih? Bu dia kan frozen ya? Iya, frozen 2. Dan yang kecil-kecil itu ada. Aduh, ntar orang pada makan aku diem aja ya. Orang pada makan siapa aja. Ada lanjut. Jangan begitu Bu, entah dikira ibu nggak punya duit. Kata Bu Nani begitu. Punya duit bilangnya. Dikira nggak punya duit. Udahlah aku mau minjem. Jadi Bu di sana ada satu. Oh, ini satu pak. Pengen keluar. Kalau si yang kulit aja bisa nggak? Bisa. Ada lagi kulit ya. Ganti deh mak, maaf enggak yang campur ganti sama yang kulit aja. Kulit aja. Bu Pepe ada yang dimakan di sini juga. Tewan. Oh. Dia galau. Mak, tambah yang matang satu ya. Tahu baru-baru galau dia. Kirain pulang. Kan aku nontonin dia makan. Ngapain? Dia sama pakai apaan? Itu aja salam. Kapal selam. Aku tuh pengen banget, tapi aku nggak bisa meninggalkan. Boleh ke aku nih? Aku mau nyari itu jeruk limau si Eca tugas buat besok. Apa? Jeruk limau. Buat apa? Emang tugas apa? Bikin Tugas somai. seni rupa apa tuh? Teks atau apa ya? Tugas seni rupa ya. Jeruk limau bawa 3. Apa? Udah pada fokus. Ibu apa ya? Sayuran kangkung tuh bayam. Jelas kangkung bayam jangan kangkung. Kangkung bayam. Jawabannya kecuali kan Bawang merah. Maaf ya. Siap. Iya, nggak mikir sendiri ya. Banyak. Udah kirim belum Mas mau nambah? Gara-gara Bu Ibi nambah, gara-gara beliau nambah. Tewan pesan 5. Pempek 1 Pak frozen. Apa lagi? Kapal selam makasih. Kapal selam terima kasih. Saatnya ku berkata. Iya, saya kasih musik aja. Tadi Tekwan doang. Lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Izin menyampaikan Bu Vivi. Mungkin saja kau bukan yang Bu Vivi ada informasi ya dari publik ITK bahwasanya Bapak Ibu jika
Bapak Ibu, jika tidak bisa membuka LMS, saya ulang kembali, ini ada pesan dari admin BPGTK bahwasanya jika Bapak Ibu tidak bisa membuka LMS, maka Bapak Ibu mengerjakan dulu modul pendahuluan 1.0 sampai dengan 1.3. Yang kemarin juga ya. Kirim soal aja nanya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan mungkin bisa, tapi yang tidak bisa mungkin belum mengerjakan yang 1.0 sampai 1.3. Mohon dilihat kembali LMS-nya. Pempek frozen kulit. Kopi pempek campur pakai kunyit ori 1 pak. Pempek campur aja. Gimana sih lo berubah-ubah mulu nih? Bukan ngerti. Hapuskan, tambahin lagi. Pempek campur aja 1. Sekretaris ngapa? Kulit. Hah? Pempek yang frozen ada yang kulit aja enggak? Ya udah pempek kulit. Pempek kulit 1 frozen 1 pak. Ya udah. Ya sama tekwan sedang. Assalamualaikum ya Pak. Baik aja. Bapak Ibu, itu di pendahuluan 1.0 sampai 1.3 hanya diklik saja Bapak Ibu. Kalau sudah diklik itu sudah lihat, insya Allah bisa. Silakan dicoba yang mempunyai kendala LMS-nya warnanya abu-abu, mohon dicoba. Di sekolah. In 1 dulu. Oke. Oh iya, pakai surat yang kemarin aja ya. Dari Pak Peri nggak ngasih. Pak Peri dinas. Udah pada ngomong kemarin soalnya pesertanya itu masih belum fix terus, jadinya naik turun. Ya udah mudah-mudahan aman ya pakai itu lah, biarin ya. Oh ya udah. Nggak ada. Makasih ya. Iya, lama banget gua aja di rumah sama orang takut sekarang semua orang disapa dia di pesawat nggak mau tidur mau Bisa Bu Iro, bisa. Saya udah coba ini, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Semoga yang lain bisa seperti Pak Fajar semuanya, sehingga hari ini teman-teman bisa post test. Karena kalau tidak, nggak bisa post test hari ini. Hujan di atas gentengnya bocor, rumahnya banjir, airnya juga. Titik hujan di atas gentengnya bocor. Mana nyanyinya di SHS dia nyanyinya kenceng banget. Abang yang bocor saya rumah siapa? Mak yang bocor. Kenceng banget. Ada di sini lagi mama. Yang ingat cuma genteng bocor doang kan. Jadi lagunya diplesetin supaya gara-gara aku salah nyanyi begitu. Neneknya yang jadi sampai sekarang kalau nyanyi di tikunjungnya yang begitu. Jadi udah kerekam itu. Bu Iro, maaf mau nanya. Baik. Ibu, itu kan ada lembar kerja, contoh lembar kerjanya itu kan ada 2 ya kalau nggak salah bentuknya. Iya, Kita pilih salah satu ya. Iya, pilih salah satu Ibu, karena waktunya 15 menit dan ini sudah lebih nih. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesaikah? Bentar lagi Bu. Oke, nanti kita akan presentasi ya. Iya. Oke, siap mengerjakan, berjuang kembali Bapak Ibu. Dari kecil juga aku kalau mandi tuh di belakang rumah saya, kalau lagi nggak ada nggak nangis dia. Tapi kalau ada gitu nggak ada situ terus. Kan kita sering jadinya ya. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada dia mandi biasa aja. Di depan juga sama. Kalau dia ngeliat. Cuma pinter banget datang. Wawalelo, abang mau main sama Wawalelo. Kenapa? Ini galak. Suwe, bocor. Ada ngapain?
Abang takut sama angin, abang takut sama angin. Tidak, anakku pintar banget sekarang. Memang siapa? Tahu dari Setara. Nih abang mau pulang, kenapa? Abang takut sama wabah jingga. Dia bisa tahu. Oh ini cowok banyak ngomongnya. Anak saya juga zaman sekarang banyak krimis banget kan berapa ribu kata loh cewek. Sampai capek Jadi awal datang cuma kata dua kata buat orang saya itu komunikasi terus. Kalau ada kata-kata yang salah saya benerin. Yang belakangnya dia nggak balon. Balon. Terima kasih. Bisa kalau ini sudah punya jawaban. Masa gurunya langsung sama F kalau baterainya udah itu kan nanti ada akumulasi anggaran. Di akumulasi anggaran itu kan ada dua kemungkinan yang harus kita persiapkan. Satu kemungkinan tidak bersampai sampai mengatakan itu bukan situasinya. Karena situasi. Bu Popi, untuk yang kulit habis sama sekali karena ikannya belum datang. Ikannya belum datang. Itu deh, yang selain adanya apa campur ya? Campur. Ya udah nggak apa-apa campur. Cari apa? Saya sekam deh. Akhirnya campur-campur oke ya. Udah bener-bener balik lagi. Oh, pepek kulit dia mana beliannya nih? Pepek campur aja ya, pasti nggak ada nih. Tadi pesen ikannya belum datang. Aku telepon deh. Ya Allah. Kalau udah ada soal aku mau gitu. Ya, tidak semua itu kan kategorinya pekerja informal. Nah, pekerja informal ini bisa tidak ada yang memperhatikan, sakit tidak ada yang mengobati. Ya, Sorry apa jadinya? kalau kita tidak meninggalkan hewan. Tugas kelas hari ini tidak perlu difoto. Kayak jawab. Pakai apa? G. Tadi belum jam 10 juga udah pada ngirim foto. Saya nggak ada yang Dimulai dari Nuria. Kalau ada yang memulai, jadi lanjut. Jadi langsung Aurel, Sena pada ngirim. Bagus. Simpen aja ininya dilipat aja. Penny kulit goreng nggak ada, mana pennynya? Aku pilih kulit. Kayaknya lagi sholat deh kalau lagi sholat gitu. Soalnya PAI Oktober sudah supervisi. Apa ini? Warna kulit nggak ada, jadi apa? Kulit nggak ada. Aku nggak pesen kulit. Aku pesen kulit katanya Bu. Hah? Aku nggak pesen kulit. Coba deh gua kasih Aku perajan 2 sama yang matang 1. Pempek campur bali apa? Sama yang udah matang yang kayak Bu Penny. Apa itu? Apa telah dari? Pokoknya orang ulang lagi ya, Maria pepek campur oli 2 pak, frozen. Apa selang 1 digoreng. Sorry pepek campur oli 1 pak, frozen. Kopi. Ya betul. Tewan 1 siap makan. Betul. Sari tewan 1 siap makan. Kue ini kapal selang 1 besar digoreng. Wih tuh. Pada malam tewan. Sekarang itu komponennya ada berapa Bu? RPP 4 ya? Berapa aja? Apa namanya? Informasi ya kan, data diri dan sebagainya ya. Kemudian pembukaan. Bukan. Itu mah langkah-langkah ya.
Template-nya ada di sini kalau mau buka. Mama, kuahnya banjir. Senai banjir, Bu Is. Saya kirim template-nya. Ya, siap makan. Siap makan. Kita siap makan. Siap makan. Bisa apaan? Apaan? Sama yang udah kemarin sama kulit ya? Nggak ada kulit, lagi kosong. Oh ya udah itu dong. Kuahnya banjir. Siap makan, Mak. Banjir senengan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai dan bersedia untuk presentasi? Mana nggak ada ya? Nih Bu, Rika. Berapa? 10.000 ya? 42 dibagi 3. 12 ya? Enggak, itu 42. 42 bagi 3 berapa? Coba yang matematika enggak. Is, uang 1 siap makan. Ayo udah 14 Bu. Ternyata. Oh iya. No, ya. Ada sih di kelas itu gede banget. Kalau ini kan bisa dimasukin ke ini ya. 14 Bu. Ya 14. Masih ada lagi enggak kamu? Cuma kelas. Kok masuk di Taiwan apa ya? Bagaimana Bu Vivi? Belum ada respon dari para peserta. Kita harus Waktunya presentasi. sudah habis ya Bu ya? Ya. Mungkin yang presentasi perwakilan ya Bu, mau di spin? Iya, atau gimana? perwakilan saja. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, jika memang sudah ada kelompok yang sudah siap untuk presentasi, karena waktu terus berjalan, masih ada LK yang harus dilaksanakan dan Bapak Ibu juga harus mengisi RTL ya. Jadi mohon kesediaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mewakili, kayaknya hanya satu saja deh. 6 kelompok, satu saja yang mewakili untuk presentasi, dipersilahkan. Siapa yang bersedia boleh raise hand. Yang sudah selesai ada Bapak Ibu? Kalau yang sudah selesai dulu ya barangkali Bu. Halo, Bu Gloria? Sudah selesai? Bu Gloria, iya. Nah, sepertinya udah open mic itu. Kalau tidak ada kita pakai spin aja ya Bu ya. Bagaimana Bu? Iya Bu. Bu Gloria sudah Bu Vivi? Iya Bu Gloria gimana? Sudah? Ya, saya coba ya Bu. Oke, good Ya. job. Baik Bu Gloria, terima kasih. Terima kasih Bu Gloria. Boleh Yang langsung lain di diselamatkan share oleh screen, Bu Gloria nih. Ya baik. Ya kita sama-sama belajar. Kalau misalnya masih ada yang salah mungkin dari Bapak Ibu bisa kita sama-sama lihat ya. Ya, saya akan share screen. Kelompok kami mendapatkan kasus yang kedua. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum nampak Ibu. Belum? Belum nampak Bu Gloria. Belum nampak. Oh ya, Coba lagi. ya, saya coba lagi apakah sudah terlihat? Belum. Belum Bu, belum. 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 Saya ulang. Apakah sudah ada? Belum? Belum Bu, muncul belum. Ibu. Belum. And share. Yang sebelahnya yang sebelah stop share itu diklik deh Bu. Kan ada stop share tuh yang sebelahnya. Itu diklik.
coba ulang ya. Baju batik ya, yang batik ya temennya ya. Temennya batik pastel. Kebaya ya, kebaya ya. Sehari itu buat Jalan-jalan. Enggak ada acara ada. Itu yang Pokoknya kagak baca. Ya coba siapin aja. Ya, sudah Bu? Belum ada Ibu. Apa bisa kirim link Google Doc-nya di chat, nanti kita bantu. Kirim aja ya. Iya. Ya, ya. Kirim ya Bu. Baik Ibu. Emang masih muda nih. Ini sudah ada Ibu. Kirim Sudah nampak. Ibu ya. Iya. Tapi masih Sudah. yang WhatsApp ini yang muncul. Ibu geser ke yang mau dipresentasi. Saya kirim di Kalau bikin sendiri Ini sebenarnya Ibu yang WhatsApp aja bisa nampak ini share screen-nya. Sebenarnya bisa ya? gitu. Iya, ini WhatsApp-nya nampak ini. Mungkin Ibu belum buka. Kenapa dia buka ini Iya, nggak ini bisa? nampak Ibu. Bentar ya Bu. Iya, baik, siap. Ya, ulang sekali lagi ya. Boleh. Ketahuan Bu, kelompoknya kelompok 4 tuh kelompok awet muda. Kemarin ada kelompok happy, kelompoknya Bu Julian ya. Kelompok happy. Jadi malu Ibu. Si muda semua. Nih, Patu yang udah tuir. Semangatnya muda Bu Muji. Selalu semangat nih Bu Muji, luar biasa. Gak kalah sama yang muda Bu. udah gede Bu ya. Soalnya aku sama mama warna ungu. Warna sekarang. Ada Bu loadingnya nih. Iya sedang muter, ditunggu aja nggak apa-apa Ibu. Tapi sudah ada di layar, di share screen, cuma masih berputar itu ya. Buka laptop terus yang masuk. Satu terus, Mbak. Satu sore ya. Udah jadi Terus yang masuk sama gurus yang datang. Langsungin apa lagi? Ntar terus yang udah datang ngobrol. Nungguin PMP. Ntar Habis itu nungguin makan. Soalnya nggak dikasih itu batas waktu ya. Kalau dedeknya ngantuk deh kalau dia. Jangan lama-lama, saya mau izin dulu. Saya guru baru. Tahu. Cie, guru baru. Guru baru Dewi. sama. Jadi sama dengan aku guru baru. Belajar banget. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Yang nampak baru ininya Ibu, folder ya? Belum. Sudah terlihat Bu, itu Oh iya, ada sudah. Terus dua. Sudah Bu, silakan. Ya. Guru ketemu murid di sini juga ya. Ya. Kami mendapatkan kasus yang kedua. Di sini menceritakan seorang guru yang bernama Pak Ardi, dia guru bahasa Indonesia. Kalau sudah menggunakan LMS ya, karena dikatakan di sini dia melek teknologi. Jadi dia menggunakan LMS, ada media pembelajaran yang ia lakukan berupa video pendek, slide interaktif, dan quiz daring. Di awal semester ia juga sudah mengumpulkan minat murid sebagai bahan pengembangan materi. Namun ternyata di sini dikatakan dia menyadari aktivitas pembelajarannya terdapat tantangan. Tantangannya di sini saya sudah beri warna merah, yaitu bagaimana kualitas diskusi daring masih rendah
murid ternyata hanya membaca ulang materi saat presentasi dan refleksi murid sangat normatif dan dangkal. Nah, ini sudah kami tulis di tabel ini bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pak Ardi tadi, rendahnya kualitas diskusi daring yang tadinya warna merah, lalu peran guru dari cerita di atas tadi kami melihat ada 3. Yang pertama, guru sebagai fasilitator dalam diskusi untuk menemukan masalah bersama. Jadi ketika Pak Ardi melihat tantangan ini, kalau kita lihat lagi bacaan di atas, bagaimana Pak Ardi